Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bibit. Waalaikumsalam, Pak Iman. Mohon maaf ya, mengganggu waktu Ibu untuk siang hari ini. Ya, semoga silakan. Nanti kira-kira Ibu ada jam mengajar ya, Bu? Ada Pak, sebentar lagi Pak. Sekitar 10 menit lagi Pak. Saya ada jam 10 menit ngajar. lagi. Iya. Ibu mengajar di mana ya, Bu? Di kelas 11 F6, mata pelajarannya matematika Pak. Matematika. Luar biasa, Ibu guru matematik ini. Kalau bisa aja. Jadi begini, Bu. Jika diizinkan, nanti saya akan belajar dengan Ibu di kelas. Gitu Pak ya. Iya, bisa, boleh. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Namun sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan itu yang akan saya sampaikan Ya. di pelajaran matematik ya, Bu. Iya Pak, benar. Jadi untuk tujuan pembelajaran Ibu apa ya? Iya Pak. Sebelumnya ini materinya tentang lingkaran dan unsur lingkaran. Tujuannya siswa itu diharapkan dapat mengetahui sudut pusat lingkaran dan sudut lingkaran. Terus siswa juga diharapkan mengetahui hubungan antara sudut pusat dan sudut lingkaran, gitu Pak. Jadi nanti mereka itu saya berikan sejenis masalah gitu Pak, agar mereka itu bisa menyelesaikannya. Oh gitu ya. Jadi untuk tahun ini kurikulum apa Bu ini, Pak? Alhamdulillah sudah kurikulum terbaru Pak, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi setelah kami sudah jalan 2 tahun menggunakan kurikulum ini. Jadi sudah lumayan lah Pak memahaminya. Oke, luar biasa. Nih, saya perlu belajar lebih banyak nih dari Ibu nih. Iya Pak, boleh. Oke, jadi begini, ada beberapa hal lagi yang berikutnya adalah dari hal tadi ya, tujuan pembelajaran tadi Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang akan Ibu kembangkan di dalam materi tadi. Jadi saya akan materi ini jadi siswa itu saya berikan masalah dulu tentang lingkaran. Lingkaran itu termasuk bukan. Jadi setelah itu saya berikan mereka itu sejenis RKPD. Jadi mereka berangkat dari satu masalah dan didiskusikan bersama kelompok. Mereka mencari apa masalahnya dan mencari apa solusinya. Jadi mereka bekerja secara berkelompok Pak. Dia sebelum materi itu saya sudah memberitahunya sebelumnya. Jadi materi minggu depan adalah ini. Jadi mereka mencari dulu sumbernya Pak, dari internet atau dari buku-buku mereka dari perpus, atau mereka beli buku sendiri juga boleh. Yang jelas sumber itu banyak Pak yang mereka dapatkan untuk pembelajaran nanti. Jadi nggak kehabisan sumber lah Pak. Jadi banyak sumbernya untuk belajar. Apalagi anak sekarang ya, sangat terbuka dengan gadgetnya ya, informasi. Strateginya apa Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Materi ini saya menggunakan Pak, PBL Pak. PBL ya. Jadi mereka nanti saya berikan masalah yang problem based learning ini Pak ya. Oh. Jadi mereka akan ya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik gitu Pak ya. Saya hanya memfasilitasi gitu. Jadi mereka sendiri yang nyari, mereka sendiri yang mencari solusinya. Oke, terima kasih. Nanti saya ikut belajar dengan Ibu Iya nih. Pak, ini kebetulan udah 10 menit Pak ya. Jadi Iya. kita berangkat secara langsung Pak ya. Iya, Bu. Boleh. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas F6 bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir. Hadir mana? Hadir.
pembelajarannya, kalian diharapkan memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Dan yang kedua, kalian diharapkan memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang terakhir, kalian dapat menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, untuk itu kalian silakan duduk per kelompok seperti yang kita bagi kemarin. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan kalian duduk per kelompok. Lembar kerja misalkan ini silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Diharapkan kerjasamanya ya. Masalahnya tersebut. BAC adalah sudut pusat. Ya. Ya, boleh langsung aja. Oke, nah.
Gimana? Sudah? Ya. Yang belum bawa kena? Satu belum ya? Kalau sudah semuanya nanti kita ambil ujian untuk menjelaskan di depan kelas. Gimana? Sudah semua? Silakan silakan kelompok maju ke depan mengambil ujiannya. Oke, kelompok mana yang tadi dapat? Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Tadi dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Amadul Hussein Harani sebagai moderator, saya Melia Putri sebagai penyampai materi, saya Rizal Kurnia sebagai referent, saya Setu Nata sebagai narasumber. Kedua, untuk penjelasannya akan disampaikan oleh yang kami sampaikan. Yang lain dilihat ya hasil diskusi kelompoknya. Apakah kalian sepakat dengan yang dibahas oleh kelompok 3? Silakan dilihat ya. Oke, silakan diperhatikan penjelasan dari kelompok 3. Baiklah, di soal pertama adalah berapa besar sudut BAC. Di sini sudut BMC sudah diketahui 30 derajat. Besar sudut pusat atau BAC adalah 2 kali dari sudut keliling, yaitu BNC. Jadi sudut BAC adalah 2 kali dari sudut BNC, yakni 90 derajat. 60 derajat. Yang soal selanjutnya, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur, yakni sudut M dan C dan sudut M dan D. Sedangkan sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya berada pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran, yakni sudut AC dan sudut BC. Baik, terima kasih.
karena pusat sudut ABC setengah dari siku-siku dengan sudut 90 derajat. Pertanyaan dari Tias. Sudut lingkaran adalah setiap bagian dari keliling lingkaran. Sudut lingkaran dapat terbentuk dari bagian luar keliling maupun dari lingkaran. Untuk sesi pertanyaan dijawab kami dulu. Sekian penyampaian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus untuk gimana? Sudah ada pencerahan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita tunggu dulu untuk kelompok yang kembali peserta. Kita bahas dulu busur lingkarannya. BC ini namanya tali busur. Kemudian BMC adalah sudut keliling. Tadi yang dijelaskan kelompok kita udah benar ya. Sudut keliling adalah titik sudutnya berada pada lingkaran. Kemudian kedua kakinya yaitu tali busur MC dan MD. Ini namanya sudut keliling. Sama ya dengan yang lain ya. Kemudian sudut pusat. Titiknya yang berada pada di pusat lingkaran. Dan kedua kakinya yaitu jari-jari lingkaran. BMC adalah sudut keliling. Kemudian BMC namanya sudut pusat. Nah, jika besar sudut kelilingnya 30, maka besar sudut pusatnya berapa? 60 ya, 2 kali besar sudut keliling. Nah, kemudian yang tadi pertanyaannya kelompok 2. Jika APC siku-siku, berapa besar sudut siku-siku? 90. Berarti sudut kelilingnya berapa? 45. Karena dia setengahnya sudut pusat. Jadi hubungannya apa? Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusatnya itu 45, maka apa benar gimana? Jika sudut kelilingnya 45, maka sudut pusatnya 90. Ingat ya, menghadap busur yang sama. Dan busur AC. Ada pertanyaan? Ya. Jadi itu kesimpulannya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ingat ya, kalau sudut pusatnya 60, berarti kelilingnya 20 setengahnya. Kalau sudut keliling 30, berarti 2 kalinya ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada cukup? Ibu rasa itu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita materinya lingkaran dan tali busur lingkaran. Besok kita balik kelompok lagi. Silakan kalian cari referensi sebanyak mungkin di rumah ya. Boleh dari buku-buku kalian, dari perpustakaan atau dari media sosial untuk bahan diskusi kita berikut minggu berikutnya. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Pipit, tadi sudah diizinkan untuk ikut belajar nih di ruang kelas Ibu Pipit yang ya di kelas berapa tadi? F6. F6. Iya. Oke. Terima kasih juga Pak, saya juga merasa senang karena Bapak
belajar bareng sama saya. Jadi saya jadi tahu ada beberapa siswa saya itu kurang termotivasi waktu pelajaran tadi karena mungkin udah siang ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang belum makan siang atau sudah mulai mengantuk gitu. Jadi mereka kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkondisikan kelas sebaik mungkin, tapi kenyataannya mereka masih kurang termotivasi begitu. Saya pikir saya perlu memperbaiki cara pembelajaran saya begitu. Jadi kedepannya saya akan menggunakan metode-metode yang lain supaya anak tersebut termotivasi lagi begitu Pak. Gitu. Ya sebetulnya sih kalau saya melihat siswa kita punya potensi sih Bu. Iya. Ya meskipun ya mungkin karena siang tadi ya. Nah, kalau saya pikir mereka punya potensi yang bisa Ibu gali lah. Nah, selain itu kira-kira potensinya apa aja itu untuk siswa-siswa kita ya? Mereka itu lebih suka itu Pak ke yang non akademisnya begitu Pak, seperti menyanyi begitu. Mereka suka silat, suka karate, gitu. Suka yang di luar lingkungan kelas gitu. Jadi banyak siswa kita tuh yang suka bermain mengembangkan potensinya itu di luar lingkungan kelas. Tapi tidak sedikit juga yang di kelas Pak, seperti mereka suka memecahkan masalah, seperti dia ikut karya ilmiah begitu Pak. Jadi mereka itu banyak lah Pak yang diminatinya gitu selain di dalam kelas. Jadi terserah mereka mau memilih yang mana, yang penting mereka itu semangat untuk mengikuti pembelajaran itu, tidak hanya belajar di kelas tapi juga di luar kelas. Oh gitu ya. Jadi selanjutnya kira-kira rencana apa nih Bu untuk meningkatkan motivasi mereka lah, untuk mereka agar lebih semangat, lebih greget dalam belajarnya lah. Kalau yang pertama kali Pak ya saya kondisikan dulu peserta didiknya Pak. Saya kondisikan dulu siswanya supaya mereka itu siap untuk mengikuti pelajarannya. Sebelum belajar mereka itu makan siang dulu begitu biar semangat gitu kan. Kemudian kalau mereka mengantuk bolehlah Pak membawa permen gitu kan biar tidak ngantuk. Kalau permen saya nggak masalah sih, yang penting tidak makan biar mereka tidak ngantuk. Tapi yang nggak belajarnya satu-satu aja Pak, tidak aja gitu kan. Gitu. Jadi mengkondisikan siswanya dulu supaya mereka itu bersemangat. Nah, baru setelah siswanya sudah siap untuk belajar, saya perbaiki metode pembelajaran saya yang bervariasi, yang tidak monoton agar mereka itu bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran saya. Ya memang gimana ya, apalagi waktu siang ya, siswa benar-benar sudah lelah, sudah capek dengan berbagai macam aktivitas. Selain itu ya Ibu mungkin mendapati beberapa hambatan ya dalam pembelajaran untuk siang nih. Iya. Nah, hambatan apa saja sih Bu? Selain yang Ibu sampaikan tadi. Ya, selain itu, selain mengantuk dan belum makan siang, dari motivasi mereka sendiri, dari dalam sendiri, dari dalam hati mereka sendiri itu kalau matematika anggapan mereka sulit gitu, anggapan mereka matematika susah, jadi udah tersugesti di mereka masing-masing susah, jadinya ya mereka kurang termotivasi. Makanya saya menggunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami mereka supaya mereka tertarik dan menghilangkan asumsi mereka yang katanya matematika sulit gitu kan. Karena semua masalah itu dapat diselesaikan. Jadi apapun itu ya saya akan berusaha agar peserta didik saya itu berminat dan suka belajar dengan matematika. Oke, luar biasa. Yang pasti sudah memetakan ya. Selanjutnya ini punya rencana-rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk waktu ini saya akan membuat sejenis itu Pak ya, metode pembelajaran yang lain, tidak seperti yang
sudah saya gunakan saat ini. Saya akan menggunakan referensi saya buka di platform Merdeka Mengajar. Karena di situ banyak sekali Pak pilihannya di PNM Pak ya. Kita sering melihat di situ, kita bisa mengambil modul, bisa melihat video pelajaran. Jadi dari situ kita bisa mengadopsi Pak ya. Jadi untuk pembelajaran saya lebih bagus lagi dan anak lebih berminat lagi, lebih termotivasi lagi untuk belajar matematika dengan saya. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya itu yang luar biasa. Terima kasih Bu sudah mengizinkan saya ikut belajar dengan Ibu. Sukses untuk Ibu dan untuk kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya untuk belajar Ibu. Demikian Bu. Mungkin bentar lagi saya mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.